Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Anzalable, di sini bersama Zaza. Oke teman-teman, udah lama kita nggak ketemu. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Hari ini adalah hari spesial, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Doanya, semoga Indonesia selalu menjadi negara yang kaya, subur, dan makmur. Oke teman-teman, karena hari ini adalah hari spesial, jadi di video kali ini spesial juga dong. Aku mau berbagi pengalaman aku belanja di salah satu marketplace, yaitu AliExpress. Aku nggak cerita banyak tentang AliExpress, tapi setauku AliExpress ini masih satu keluarga sama Alibaba. Nah teman-teman, meskipun aku belinya ini udah tahun 2018, tapi aku pengen aja gitu berbagi pengalaman aku. Meskipun gak banyak sih, tapi ini menurutku sebuah perjuangan gitu loh untuk dapetin barang ini. Bagi kalian yang penasaran ceritanya seperti apa, simak videonya sampai habis ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum gabung yuk dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa like, terus komen yang positif di video ini. Terima kasih ya yang sudah subscribe dan selamat menonton. Oke, langsung aja. Jadi ceritanya berawal dari aku pengen beli smartphone atau handphone Android. Tapi sebelumnya aku belum pernah beli smartphone ini di toko online. Tapi kalau HP biasa itu aku udah beberapa kali beli di toko online. Nah terus aku cari dong di Shopee smartphone atau Android ini. Tapi aku nggak nemu yang cocok dan harganya mahal-mahal menurutku. Nah, aku cari referensi Android Cina, murah, dan spek bagus. Terus ketemu beberapa. Tapi itu belinya harus di AliExpress karena di Shopee itu nggak ada, atau di marketplace yang lain di Indonesia itu mungkin nggak ada. Setelah itu, aku cari handphone Android Cina sampai beberapa hari. Baru aku nemu yang cocok dan menarik gitu. Terus aku cari speknya, modelnya, terus bentuknya kayak apa. Ya meskipun di deskripsi barangnya itu ada loh teman-teman, tapi aku pengen cari tahu lebih lanjut lagi. Jadi aku emang tertarik dengan HP ini. Ini HP-nya teman-teman. Wow. Ini apa mereknya teman-teman? Ini adalah mereknya Ulfone. Ini teman-teman HP yang aku perjuangin seminggu. Tapi sebelum aku beli HP atau Android ini, aku tanya dulu ke teman-temanku, ada yang udah pernah belanja di AliExpress atau belum. Nah, aku ketemu sama satu temanku ini. Dia udah pernah katanya beli di AliExpress. Dan katanya sih dia beli HP Sony gitu, harganya sekitar 4 jutaan. Dan akhirnya aku check out HP-nya. Waktu itu sih harganya masih $100 lebih gitu, $120 Amerika ya. Pokoknya $100 lebih. Itu kalau dirupiahin itu sekitar 2.200.000-an. Terus aku bayar via Alfamart. Tapi ada kejadian nih teman-teman. Aku kan bayarnya mau tunai, tapi aku ngambil uang dulu dari ATM. Jadi pas udah selesai narik uangnya dari ATM, aku ke kasir. Terus abis bayar itu aku langsung pergi loh teman-teman. Jadi kartu ATM ku itu ketinggalan di mesinnya, jadi ketelen. Nah biasanya kan kalau misalnya beli barang import atau barang dari luar negeri itu kan ada pajak bea cukainya. Tapi aku tanya ke temanku ini, dia nggak kena pajak gitu loh, soalnya di barangnya tuh ditulis itu sebagai gift atau hadiah.
jadi dia nggak kena pajak barangnya. Nah, terus aku carilah info-info tentang pajak bea cukai ini. Waktu tahun 2018 sih, itu pajaknya kalau misalnya kita import barang di atas $100 itu dikenakan pajak. Tapi kalau misalnya di bawah $100 itu nggak dikenakan pajak. Berhubung barang atau handphone yang aku beli ini kan di atas $100. Jadi ya kalau misalnya dikenakan pajak ya nggak apa-apa. Tapi aku udah chat penjualnya sih waktu itu biar ditulis di keterangannya itu hadiah. Nih teman-teman, aku check out itu tanggal 28 Maret 2018 dan pengantaran berhasil itu tanggal 9 April 2018, 9 atau 10 April gitu. Soalnya seingat aku itu tanggal 10 April. Jadi teman-teman, aku berbagi pengalaman ini karena aku merasa aku dapetin HP ini penuh dengan perjuangan. Jadi aku tiap hari itu cek trackingnya udah sampai mana. Tapi dalam waktu seminggu HP ini udah ada di tangan. Nah, bagi kalian yang pengen tahu lebih lanjut bisa cari speknya ya di Google. Ini HP Ulefone, tipenya Power 3S. Kalian bisa cari tuh speknya kalau kalian penasaran. Harganya waktu itu 2.200.000. Sekarang sih aku cek waktu kemarin udah 1.800.000-an. Nah, setelah HP-nya nyampe sini dalam waktu seminggu, itu HP-nya kan diperiksa dulu teman-teman. Jadi periksanya itu nggak cuma ngeliat gitu ini apa, oh sebagai hadiah, itu enggak. Jadi aku tanya sama orang pajak bea cukainya, itu di X-ray dulu, terus dibongkar dulu, maksudnya dibongkar paketnya emang bener isinya itu apa bukan gitu teman-teman. Jadi pokoknya ribet gitu pemeriksaannya. Terus aku lanjut kontekan sama orang pajak bea cukainya. Nah, tahu nggak teman-teman, aku shock dong. Dia kasih tahu kalau misalnya mau nebus HP ini, itu tebusannya itu 1 atau 2 juta lebih gitu loh. Aku lupa pokoknya. Aku waktu itu chatannya udah kehapus sih. Coba kalau misalnya belum bisa aku tunjukin. Cuma ya seingatku 1 atau 2 juta lebih gitu untuk nebus HP ini. Jadi aku kaget. Terus kata mamasnya sih bilang bisa dinegosiasi. Jadi aku negosiasi harga HP-nya itu, terus negosiasi pajak bea cukainya berapa. Jadi yang dikenakan pajak setelah negosiasi adalah 500 ribuan. Nah, ini aku cek di website ems.posindonesia.co.id. Jadi teman-teman kalau misalnya yang beli barang dari luar negeri itu pasti lewat sini untuk ngeceknya. Ini teman-teman, tanggal 31 Maret ini barang udah mulai muncul di website EMS ini. Terus selesai proses pembayaran bea cukai segala macam itu tanggal 11 April. Jadi sebenarnya tanggal 10 April itu udah, mungkin tanggal 9 atau ya tanggal 10 April itu udah ada di kantor pajaknya, kantor bea cukainya. Tapi karena aku tanggal 11 baru bayar, jadi tanggal 11 selesai. Nah, ini kalian bisa lihat, ini aku bayar cukainya, bea cukainya itu 559.000 teman-teman. Jadi HP 2.200.000 ditambah 559.000 itu jadi 2.700.000, hampir 2.800.000-an ya teman-teman ya. Nah teman-teman, banyak sih yang takut gitu beli HP lewat toko online, apalagi sampai beli barang import gitu, tapi yang ada nilai barangnya lebih gitu. Tapi ya banyak juga sih, pasti diantara kalian pernah beli banyak gitu barang-barang import, tapi melalui
AliExpress gitu, seperti AliExpress, bukan Shopee. Kalau Shopee kan emang ada di Indonesia, cuma kalau AliExpress kan ada di luar negeri gitu loh. Kalau aku sih belanja online itu aku berbekal keyakinan aja, yakin ke penjualnya, ke tokonya, dan yakin ke barangnya. Apalagi nilai barangnya itu lumayan teman-teman. Kayak adik aku aja udah bisa, dia udah nyoba beli HP di online, ya gak apa-apa. Waktu itu kan aku beli handphone ini kan di official store-nya, jadi ya aku nggak terlalu gimana gitu loh. Terus ada juga yang takut belanja online itu karena mungkin ya barangnya nggak sesuai. Biasanya sih kayak baju, tas, kayak gitu. Makanya kalau beli online itu aku ngeliat dari pertama tokonya, terus kedua penjualnya, ketiga itu foto-foto atau rating yang diberikan pembeli kepada penjual. Terus yang keempat paling penting ini deskripsi dari barangnya itu. Biasanya kan penjual mendeskripsikan barangnya itu di bawah gitu ya. Kalau misalnya lihat dari toko, misalnya tokonya baru kan pembelinya sedikit. Aku juga pernah beli di toko yang memang baru beberapa orang yang beli, tapi aku nggak apa-apa karena ya itu tadi berbekal yakin gitu. Ya nggak apa-apa, ya udahlah kalau misalnya barangnya lecet lah atau gimana lah gitu, ya udah nggak apa-apa. Yang penting ya udah Bismillah aja, semoga barangnya datang itu sesuai dengan kenyataan dan aman-aman aja barangnya. Kalian juga bisa tanya-tanya dulu tuh ke penjualnya, barang ini kayak mana, kalau kalian memang belum yakin. Jadi aku memang ingin mencoba gitu, mencoba yang baru, pengalaman baru, walaupun cuma sekali. Dan yang kedua kalinya itu ya cuma biasalah, harganya nggak terlalu nyampe berjuta-juta gitu. Tapi ya itu pengalaman juga, jadi berbeda gitu kalau misalnya kita beli di luar negeri dari Shopee dan di luar negeri dari AliExpress. Kalau di Shopee kan udah sering gitu ya, cuma kalau di AliExpress ini emang ya mungkin dari luar juga, jadi agak gimana gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak yakin atau belum yakin dengan barang yang ingin kalian beli di online shop, mending kalian jangan coba-coba beli deh, nanti takutnya kecewa, karena kecewanya nanti terlalu berat. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang pernah belanja gitu, belanja online, beli barang apa aja tapi import dari AliExpress gitu, bukan dari Shopee, coba komen di bawah. Kita coba berbagi pengalaman ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku baru-baru kemarin sih cari info gitu tentang pajak yang harus dibayar itu berapa. Kalau 2018 kan kemarin di atas $100 itu dikenakan, di bawah $100 itu tidak. Tapi sekarang tahun 2020 ini di atas $75 udah dikenakan pajak teman-teman. Ya mungkin karena dolar lagi naik ya. Jadi kalau misalnya di bawah $75 itu tidak dikenakan pajak bea cukai. Oke teman-teman, kalau gitu sekian video kali ini. Jangan lupa videonya di like, komen, dan yang paling penting di subscribe agar channel Enjoyable tambah maju dan berkembang. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga video kali ini bermanfaat. Oke kalau gitu, sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat berbelanja online. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.